Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Akramil hadirin wal hadirat, pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersama di dalam ritual keagamaan kita untuk memperbagus ritual diri kita agar tatanan hidup kita sebagai manusia yang memiliki Tuhan semakin terarah, semakin tertuju kepada kebahagiaan. Maka dari itu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang hadir banyakkan anak mudanya ya, namanya juga SMK. Kok mukanya beraneka macam ini? Muka jomblo banyak ya, muka-muka utang lebih banyak ya. Tangan dirimu guys. Yes. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan di perguruan ini, SMK ini, menjadi jembatan untuk masa depan. Amin. Melihat keadaan kekinian untuk kalian ini memang asyik, namun semakin berat. Jangankan zaman orang tua kita, Pak Abdullah dengan Pak Masyhuri, zaman saya handphone belum ada. Zaman kalian 60% buat update status. Habibnya ceramah di foto dulu, habis itu pasang di Instagram. Lagi asyik dengerin nasihat, padahal motor dengerin mah kagak. Namun itulah fenomena kalian. Semua ahli peneliti sudah menyebutkan bahwasanya masa kita ini masa yang genting, darurat kesadaran diri. Zaman sekarang belajar di perguruan menghabiskan 6 sampai 10 jam, sisanya menghabiskan untuk Androidnya. Betul apa enggak? Kelihatan muka-muka Android. Maka dari itu ayo kita sadar, mulai saat ini kita manfaatkan semua yang ada pada diri kita untuk masa depan kita. Habib juga pakai Android. Bahkan alhamdulillah kita diajarkan untuk memanfaatkan semua yang ada di tengah kita ini untuk kepentingan dunia kita dan akhirat kita. Namun bukan menghabiskan waktu itu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa pandai-pandai. Amin. Amin. Soalnya zaman sekarang ngaji aja pakai Android. Ngaji buka kitab Al-Quran pakai Android. Bagaimana yang lainnya? Fitnah zaman kita ini, maka ayo kita kembali semakin yakin bahwasanya Al-Quran adalah sebaik-baiknya ketenangan untuk saya. Al-Quran adalah sebaik-baiknya kedamaian untuk saya. Curhatan saya di Al-Quran, senyum tawa saya di Al-Quran, sedih tetesan air mata saya di Al-Quran. Ini orang-orang akademik. Habib mau nanya, kan semua agama itu sepakat punya kitab suci, betul ya? Kitab sucinya orang Yahudi apa? Nggak tahu ya? Oh, kelihatan muka nggak tahu. Kitab suci orang Yahudi Zabur. Kitab suci orang Nasrani Injil. Kitab suci kaum Hindu Taurat. Kecolong mata lu semua. Kitab suci umat Hindu Weda. Kitab suci umat Buddha
Nanti kalau salah jangan nyaut deh. Malu saya dengerinnya. Kitab suci umat Buddha Tripitaka. Kitab suci umat Islam Al-Quran. Mereka semuanya menyatakan punya kitab suci. Alhamdulillah kita punya kitab suci Al-Quran. Cuman zaman sekarang ini kok banyak umat Islam tidak yakin dengan kesucian Al-Quran. Zaman sekarang ini kok banyak umat Islam tidak kembali kepada Al-Quran. Ayo kita kaji sedikit. Yang namanya kitab suci itu setidaknya harus ada 3 poin. Poin yang pertama, tidak ada yang menyamainya. Poin yang kedua, sejalan dengan tabiat manusia. Poin yang ketiga, tidak ada satu ayat yang kontradiksi. Ini kan kita ceramah di SMK, jadi harus bahasa akademik ya. Kalau di majelis taklim kan lain bahasanya. Pertama, tidak boleh ada yang menyamai. Namanya kitab suci harus bebas daripada introspeksi manusia. Harus bebas daripada campur tangan manusia. Nggak boleh Al-Quran ada yang menyamainya. Nggak boleh ada keraguan kita terhadap Al-Quran. Maka dari itu, orang-orang yang punya keraguan terhadap Al-Quran, Allah nantang. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misri. Jikalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan terhadap hamba kami yaitu Nabi Muhammad, maka datangkan semisalnya. Ragu sama Al-Quran, datangkan semisal Al-Quran. Al-Quran ini murni firman Tuhan. Al-Quran ini murni wahyu Allah. Kalau ragu, coba datangkan semisalnya. Oh, dulu ada yang nantang. Dulu ada yang nantang. Namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ngaku Nabi. Nantang, saya bisa pun juga mendatangkan semisal Al-Quran. Wah, dia bawain ayat. Bahkan dia sebut juga surat. Dia sebut semisal surat. Siapa namanya tadi? Musailamah Al-Kadzdzab. Dia bawa surat. Suratnya memang mendekati surat Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada surat Al-Fil ya. Gimana bacanya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam ya'al kaidahum fi dzal. Ini Musailamah Al-Kadzdzab dah. Urusan Jibril turun kepadaku bawa wahyu dari Allah. Ditanya apa wahyunya, wahai Musailamah Al-Kadzdzab? Dijawab Al-Fil. Wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumut tawil wa lahu zayd. Tahu artinya? Ente kok ada yang baru yang lama dilupain. Fokusnya ke Habib dong, mentang-mentang bawa gue. Itu kaos kakinya keren amat. Ini Musailamah Al-Kadzdzab bilang Al-Fil, gajah. Wa mal fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa gajah? Masa wahyu Allah jelasin tentang gajah? Lahu khurtumut tawil, gajah itu punya belalai yang panjang. Walau zaid, buntutnya juga panjang. Kan kita kayak bodoh amat jadi umat. Masa untuk menjelaskan gajah perlu wahyu dari Tuhan? Enggak bisa. Maka tertolak itu penandingan terhadap Al-Quran. Bahkan Allah nantang lagi, jikalau memang kalian untuk menandingi Al-Quran sendiri tidak bisa, wad'u syuhada'akum, ajak kelompok kalian rame-rame buat semisal Al-Quran, nggak bakal bisa. Kenapa? Al-Quran bebas campur tangan manusia. Tatanan bahasa Al-Quran dan bahasa hadis Nabi Muhammad nggak sama. Ya, beda. Andai kata itu Al-Quran dikatakan ucapan Nabi Muhammad, maka bahasa Al-Quran harus sama dengan bahasa hadis. Ternyata bahasa hadis dan Al-Quran berbeda. Maka dari itu para ulama mengatakan Al-Quran isi dan redaksinya dari Tuhan. Hadis isinya dari Tuhan, redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada persamaan isi tapi redaksi yang berbeda, maka kita semakin yakin bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang kita tidak boleh terpisah dari.
Paham apa enggak? Paham apa enggak? Kalau paham gak usah panjang-panjang ceramahnya ya. Kan sudah paham. Yang diceramain itu yang nggak paham. Ini paham apa enggak? Enggak. Kurang ajar. Dari tadi dijelasin panjang lebar enggak paham-paham. Yang kedua, Al-Quran itu harus sejalan dengan tabiat manusia. Al-Quran sejalan dengan tabiat manusia. Bahkan Al-Quran adalah intisari dari tatanan peraturan langit untuk manusia. Itu manusia tabiatnya bagaimana sih tabiat manusia? Kalau kemampuan melaksanakan perintah lemah, maka tekanan perintah menurun. Paham apa enggak? Kemampuan manusia melaksanakan perintah lemah, tekanan perintah juga menurun. Peraturan, kalian berat untuk melakukan peraturan SMK, maka pasti peraturan SMK semakin turun. Betul apa enggak? Itu tabiat. Al-Quran begitu. Kalau kita lemah melaksanakan perintah, tekanan perintah menurun. Contoh, dulu ada sahabat Nabi datang ke Nabi Muhammad. Ya walaupun ini belum ada yang menikahkan, tapi kan namanya contoh, dibahas sedikit nggak apa-apa ya. Cuma jangan panas, sekolah dulu yang bagus. Kalau sekolah yang bagus baru. Juga jangan juga deh yang nama-nama pacaran itu ditinggalin ya. Masa anak pernah ceramah di SMA 1 Selawi ditanya, Bib, tuntunan berpacaran secara Islam bagaimana? Emang ada tuntunan berpacaran secara Islam? Mungkin maksudnya yang nanya ini dikirain tuntunan berpacaran secara Islam itu kalau mau telepon si doi bilangnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diangkat Alhamdulillah. Kalau di reject Innalillahi. Mungkin begitu maksudnya Islam. Nggak ada tuntunan pacaran secara Islam itu, nggak ada. Cuma kalau udah pacaran ya jangan diputusin juga. Kan kasihan diputusin. Nangis buat status 3 bulan nggak selesai. Jangan diputusin, tapi jadi laki-laki dong. Datang ke orang tuanya, bilang, Assalamualaikum, oh tante, saya datang sini mau titip anak gadisnya tante. 3 tahun lagi saya datang untuk meminang. Gitu dong. Tadinya dari belakang, cemen. Baik, kita kembali. Ada seorang sahabat datang ke Nabi. Ya Nabi, ya Rasul, aku telah melakukan kesalahan. Ditanya apa kesalahanmu? Wa ta'tu ala imra'ati fi Ramadan. Aku mendatangi istriku di siang hari di bulan Ramadan. Wah, ini perkara. Mendatangi seorang istri siang hari di bulan Ramadan itu perkara haram, tidak diperbolehkan dalam Islam. Bukan hanya harus tobat, tapi ada sanksinya. Nabi mengatakan baik tobat kepada Allah dan engkau kena sanksi. Lihat ini, yang Nabi Muhammad sampaikan ini Al-Quran, hukum yang ada dalam Al-Quran. Kata sahabatnya, baik Rasul, saya siap bertobat dan saya siap menerima sanksi. Sanksinya yang pertama adalah engkau melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut sebagai gantinya. Rasul, saya hanya tidak berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, hanya mendatangi istri 1 hari di siang hari bulan Ramadan, gantinya 2 bulan. Betul, ganti 2 bulan puasa berturut-turut agar engkau tidak menggampangkannya. Ini kata sahabat bilangnya apa? Rasul, jangankan 2 bulan, 1 bulan aja saya nabrak-nabrak. Gimana 2 bulan? Nggak mampu Rasul. Ini sahabat ngaku nggak mampu melaksanakan. Tekanan perintah menurun. Oh baik, kalau kamu tidak mampu maka bebaskan budak. Bebaskan budak Rasul. Iya. Jawab sahabatnya apa? Gimana mau bebasin budak? Beli budak aja nggak bisa. Saya nggak punya uang, nggak punya dana untuk membeli budak. Beli budak nggak bisa. Lihat, lemah dia. Maka tekanan perintah sebagai menurun. Baik, kalau nggak bisa beli budak, ya sudah, kasih makan 60 orang miskin sebagai bentuk sanksi untukmu. Kasih makan 60 orang miskin Rasul. Iya. Jangankan kasih makan orang,
Anak istri saya sehari makan, 2 hari enggak. Nah, ini kan namanya orang kebangetan ya. Dia nggak mampu buat ulah lagi. Nggak mampu kasih makan, nggak mampu. Ya sudah, Nabi Muhammad masuk ke kamarnya, bawa keluar segenggam plastik isinya korma. Nabi Muhammad berkata, ya sudah, ini korma, engkau bagikan ke orang miskin di kampungmu, kasih makan itu sebagai bentuk sanksi daripada perbuatanmu. Ini orang megang lagi itu kormanya. Diam. Nabi Muhammad bilang, ada apa lagi? Rasul, ini bagikan ke orang miskin. Iya. Minta maaf Rasul, di kampung saya nggak ada orang miskin kecuali saya. Saya satu-satunya orang miskin. Coba lihat. Nggak mampu membagikan korma saja, tidak mampu karena tidak ditemukan orang miskin. Tekanannya semakin menurun. Nabi Muhammad bilang, ya sudah, ini engkau bawa pulang, kasih makan buat dirimu dan buat anakmu dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah hukum Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an sejalan dengan tabiat manusia. Yang namanya kitab suci harus sejalan dengan tabiat manusia. Kalau ada kitab suci yang tidak sejalan dengan tabiat manusia, wajar untuk dicurigai itu bukan sebagai kitab suci. Paham apa kan? Paham? Yang benar. Oh, jawabnya lemes begitu. Saya kasih contoh lagi biar semakin paham. Al-Quran itu sesuai dengan akal kita, akal menerima. Coba contoh. Ini banyak perempuan yang ada. Sedikit kita bahas hukum. Puasa sama sholat mulia mana? Puasa sama sholat mulia mana? Sholat atau puasa sih? Yang benar. Puasa sama sholat mulia? Sholat. Sepakat ya? Gak perlu muktamar kan ya? Sengaja kita sepakat. Puasa sama sholat mulia? Sholat. Sekarang Habib tanya nih yang buat perempuan, yang buat akhwat. Perempuan kalau lagi haid wajib sholat nggak? Perempuan kok ikut pun kagak jawab. Ya. Perempuan kalau lagi haid wajib sholat nggak? Perempuan kalau lagi haid wajib puasa nggak? Sekarang Habib tanya. Perempuan kalau suci dari haid wajib gobok puasa nggak? Wajib. Jangan ragu-ragu jawabnya. Lu perempuan apa bukan? Perempuan kalau suci dari haid wajib gobok puasa nggak? Wajib. Perempuan kalau suci dari haid wajib gobok sholat nggak? Wajib. Jadi perempuan kalau sudah suci haid gobok sholat nggak? Kenapa bilang wajib? Tidak dijawab. Saya ulang. Perempuan suci dari haid wajib gobok puasa nggak? Wajib. Perempuan suci dari haid wajib gobok sholat nggak? Habib tanya. Tadi katanya sholat sama puasa lebih mulia sholat, betul? Ulang-ulang. Sholat sama puasa mulia mana? Sembarangan. Memang mulia dua-duanya, tapi lebih mulia sholat. Lebih mulia sholat. Lebih mulia. Habib tanya, orang yang suci dari haid wajib godok puasa nggak? Suci dari haid wajib godok sholat nggak? Enggak. Sekarang Habib tanya, kenapa puasa wajib digodok sholat enggak, sedangkan lebih mulia sholat? Jawab, jangan mangat. Katanya mulia sholat, kenapa puasa wajib digodok?
akal manusia menerima. Puasa itu setahun sekali. Betul? Betul. Gogoknya ringan, gogoknya mudah, gogoknya gampang. Sholat sehari 5 kali. Jangankan suruh gogok, suruh sholat tepat waktunya aja sip-sipan. Oh, kalau rumah tangga suami istri, suaminya bilang, mama sholat subuh ya. Si bapak, oh bapak ntar biar sholat zuhur. Dan asal sama maghribnya kasih anak kita. Sisanya ntar buat bulan depan. Sholat pada waktunya sip-sipan. Apalagi suruh gogo. Na'udzubillahi min. Paham apa enggak? Yang benar. Itu Al-Quran sejalan dengan akal kita, diterima, susah untuk ditolak. Ini kalau paham. Ini buat bapak-bapak nih, sama ibu-ibu. Lo jangan jawab dulu dah. Air kencing najis apa suci? Ini semuanya boleh jawab dah. Air kencing najis apa suci? Kalau air mani suci apa najis? Najis. Itu najis loh. Air mani suci apa najis? Suci. Air mani suci, air kencing najis. Baik, sepakat kita. Itu memang hukum syariat. Sekarang Habib tanya. Kalau keluar air mani wajib mandi nggak? Wajib nggak? Kalau keluar air kencing wajib mandi nggak? Habib tanya, katanya air mani suci, air kencing najis. Kenapa yang suci wajib mandi, yang najis enggak? Iya. Takdir, gua gitu loh. Ini akal manusia. Air mani itu keluarnya jarang-jarang. Pak Uli udah menikah? Oh, bisa coba. Air mani keluarnya jarang-jarang, betul ya Pak Uli ya? Karena keluarnya jarang-jarang, mandi jadi gampang, mandi jadi mudah. Lah air kencing keluarnya sehari berapa kali? Ya kalau setiap kencing mandi, kencing mandi, kencing mandi. Umat Nabi umur 40 tahun pada stroke. Enggak masuk. Akal manusia enggak terima. Tapi kalau kencing enggak mandi, akal manusia terima. Padahal najis enggak apa-apa. Tapi akal manusia ini hukum Al-Quran, sejalan dengan nalar manusia. Paham apa enggak? Yang benar. Terakhir. Kasih contoh terakhir. Yang harus ditekan. Soalnya manusia sekarang kalau contohnya sedikit kurang paham kayaknya. Umpama hadir istighosahan, semuanya bawa wudu. Yang di tengah buang angin. Yang di tengah, udah nggak usah nengok kiri kanan, pokoknya yang tengah buang angin. Itu masalah angin, ahli masih berbeda pendapat. Bunyinya seperti mana? Oh, berbeda pendapat. Katanya kalau lagi basah, bassnya tinggi. Kalau lagi kering, tribalnya yang tinggi. Ini yang tengah buang angin. Pangkasnya Pak. Nah sekarang setelah dia buang angin, dia mau berwudu lagi. Ketika mau berwudu lagi, yang dibasuh mana? Muka apa yang buang angin? Kambun. Muka apa yang buang angin? Kenapa muka yang dibasuh? Kan pelakunya bukan muka. Kenapa? Yang buat kasus bukan muka. Kenapa ketika wudu muka yang dibasuh? Sebagian ulama ahli fikih mengatakan liyastahiyal wajha, karena yang nanggung malunya muka. Coba aja apalagi kalau basnya gede. Semerbak, sepoi-sepoi.
malu mukanya, maka muka yang dibasuh. Ini hukum Al-Quran. Sejalan dengan pemahaman kita, maka kita semakin yakin untuk tidak terpisah dengan Al-Quran. Amin. Ya Rabbal. Yang terakhir, ketiga, Al-Quran 6.666 ayat, tidak ada satupun yang kontradiksi satu dengan yang lainnya. Tidak ada ayat pertama bertabrakan dengan ayat setelahnya, atau ayat yang di awal bertabrakan dengan ayat yang di akhir. Tidak ada, sejalan. Bahkan satu dengan yang lainnya. Ayat-ayat Al-Quran menjelaskan sambungan dari sambungan sebelumnya. Semisal perayaan kita Maulid Nabi Muhammad SAW. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah dan dengan kasih sayang Allah, maka bergembiralah. Ini penting. Ayat ini penting dibahas. Katakan dengan keutamaan Allah. Ulama ahli tafsir menyebut keutamaan Allah itu al-ilmu. Falyafrahu, maka bergembiralah. Kalau kita dapat ilmu, diperintahkan untuk gembira. Makanya itu lulusan SD disenang-senangin sama orang tuanya, lulusan SMP disenang-senangin sama orang tuanya, lulusan SMA, SMK disenangin, bahkan buat kegiatan. Itu perintah, itu sunnah hukumnya. Bahkan ketika kita mempelajari Al-Quran, setelah selesai ada khatmil Quran, itu memang perintah. Setelah mendapatkan ilmu, kita diperintahkan untuk senang-senang. Yang kedua, wabirahmati, karena kasih sayang Allah. Ulama nanya, kasih sayang Allah ini apa? Allah menurunkan firman-Nya, karena kasih sayang Allah maka bergembiralah. Untuk memahami kasih sayang Allah ini apa, bagaimana? Lihat ayat yang lainnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali kasih sayang Allah terhadap alam semesta. Maka yang dimaksud kasih sayang terhadap ayat sebelumnya dijawab oleh ayat setelahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena Nabi Muhammad kita bergembira. Makanya boleh jadi kita tulis kalimatnya peringatan, boleh. Perayaan lebih boleh. Peringatan sih boleh. Kenapa? Peringatan kosakata aslinya dari kalimat oh, udah kayak di HW itu dia duduknya. Itu nggak ada foto cetrek. Peringatan kosakata aslinya dari kalimat ingat. Jadi mengingat boleh mengingat Nabi Muhammad. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul man nutsabbitu bihi fu'adak. Ingatlah kisah-kisah para nabi wahai Muhammad, maka itu mampu memantapkan hatimu. Mengingat kisah nabi memantapkan hati, maka ingat boleh. Kalau perayaan ya boleh. Perayaan kosakata aslinya dari kalimat raya. Raya artinya kalau kamus Indonesia bergembira, bersenang-senang. Boleh gak kita bergembira dan bersenang-senang dengan kelahiran Nabi Muhammad? Boleh. Nabi Isa, ini sampai jam berapa saya ceramah? Dulu Pak. Tanggal 5 Pak. Tanggal 5 ya? Pelajar-pelajar SMK Islamiyah kejem-kejem ya. Kali 5 guru masak lewat. Pengalaman Pak. Lah ya kita jawab. Sampai mana tadi? Jawab yang keroyokan dong satu-satu. Serayaan Nabi Isa ngaku nabi. Umatnya nuntut, wahai putra Maryam, jikalau betul engkau seorang nabi, mana bukti kenabianmu? Buktikan mukjizatmu. Dituntut sama umatnya. Nabi Isa berkata, apa yang kalian inginkan? Nabi umatnya menjawab, turunkan makanan dari langit. Makanan dari langit. Makanan dari KFC aja enak, lebih dari langit. Baik, kata Nabi Isa. Beliau mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah. Ini cerita ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Nabi Isa mengangkat tangan, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur
raziqin. Kejadian tersebut tidak kurang 200 orang menyaksikan. Setelah Nabi Isa berdoa, ya Allah, turunkan makanan dari langit agar kami jadikan perayaan. Kalimat bahasa Arabnya takunu lana aidan. Perayaan. Makanan turun dari langit, perayaan. Seketika turun makanan dari langit. Wah, itu pengen juga kita, cuma sayang kita umatnya Nabi Muhammad. Kita nggak banyak nuntut, kita udah percaya, betul. Kita kalau udah percaya nggak butuh dalil, ya. Orang kalau sudah percaya tidak butuh dalil. Tapi kalau sudah tidak percaya, berapa banyak dalil nggak ada gunanya. Kasih dalil Al-Quran, tafsirnya nggak begitu. Kasih dalil hadis, riwayatnya remah. Cuma kasih dalil kalau orang udah nggak percaya. Kalau dia percaya, Masya Allah, kita nggak butuh dalil. Makanan turun dari langit. Apa yang digunakan oleh Nabi Isa? Perayaan. Sekarang hukum makanan yang masuk di mulut, diproduksi di perut, keluar namanya kalau bahasa sopannya limbah manusia. Limbah manusia masuk di mulut, diproduksi di perut, keluar namanya limbah manusia. Limbah manusia. Tapi kenapa Al-Quran menggunakan kalimat aidan? Al-Quran menggunakan kalimat perayaan. Kalau makanan yang bakal jadi limbah manusia, Al-Quran menggunakan kalimat perayaan, maka bagaimana dengan Nabi Muhammad? Jauh lebih mulia dari makanan tersebut, maka jauh lebih pantas untuk digunakan kalimat perayaan. Jauh lebih pantas untuk disandang kalimat aidan. Alhamdulillah. Maka nggak ada ayat Al-Quran yang kontradiksi. Dan juga kalau bahas masalah dalil-dalil maulid, dalil istighosaan, nggak usah pakai dalil-dalil dah. Pakai ilmu otak-atik akal aja. Ya, ilmu ilmiah. Ini saya mau tanya sama yang hadirin. Terigu halal apa haram? Terigu halal apa haram? Telur? Bawang? Daun bawang? Garam? Itu semuanya halal. Satu persatu hukumnya halal. Tapi kalau kita makan satu-satu gimana? Makan telur aja, makan terigu aja orang gila. Makan bawang aja sakit perut. Makan garam aja opnamol. Satu persatu begitu. Tapi kalau dimodifikasi, kasihkan sama orang Lebak Siu, keluar namanya apa? Enak apa tabak? Martabak nih. Begitu juga ini kejadian kita sekarang. Tapi mau nanya, zikrullah sunnah apa haram? Sunnah. Tinggal jawab aja, susah amat. Zikrullah sunnah apa haram? Silaturahmi semacam ini sunnah apa haram? Selawat kepada Nabi Muhammad sunnah apa haram? Mempelajari ilmu agama sunnah apa haram? Bahkan wajib kalau ilmu yang kita belum tahu. Itu semuanya satu persatu hukumnya sunnah. Kasihkan sama habaib, kasihkan sama kiai, dimodifikasi sedemikian rupa, keluar namanya maulidan, keluar namanya istighosaan, keluar namanya haulan. Enak apa enggak? Enak. Itu hukum Al-Quran. Dari 6.666 ayat, tidak ada satupun yang kontradiksi satu dengan yang lainnya. Maka dari itu saya titip pesan kepada yang hadir semuanya, bolehlah kalian meraih masa depan sebagus-bagusnya, namun jadikan jembatan yang terbaik adalah Al-Quran. Bolehlah kalian menata hidup masa depan yang terbagus, yang terbaik, namun jadikan jendela kalian untuk tembus dan pintunya adalah Al-Quran. Dengan itu kalian akan selamat. Setidaknya jangan meninggalkan 10 ayat setiap hari. Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya tentang membaca Al-Quran, man qara'a asra ayat minal Quran lam yaktub minal ghafilin. Barang siapa setiap harinya membaca 10 ayat dalam Al-Quran, maka dia tercatat orang-orang ahli zikir. Dan barang siapa yang tidak membaca 10 ayat,
maka dia tercatat orang-orang yang ahli lalai. Siapa yang lalai? Orang yang tidak membaca Al-Quran. Siapa yang zikir? Orang yang baca Al-Quran. 10 ayat. Bib, saya 10 ayatnya monoton, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya mah 10 ayatnya karena Al-Falaq, Al-Ikhlas. Gak apa-apa. Bahkan ada seorang ulama menjadikan 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, untuk menjadi zikir setelah sholat subuh dan zikir sebelum sholat maghrib. Biar apa? Biar kita tercatat ahli zikir. Maka bacalah itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah subuh dan sebelum maghrib. Tercatat kita sebagai ahli Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Sekedar cerita, saya punya sahabat berangkat dia ke Yaman. Saya duluan ke Yaman. Dia sudah S2 di Universitas Indonesia. Niat mau berangkat ke Mesir untuk ngambil S3-nya. Tapi ternyata ketika tahun 2004 terjadi peperangan, pesawat tidak boleh sampai ke Mesir, bahkan diopor ke Yaman. Akhirnya dia turun di Yaman. Ketika turun di Yaman, kami yang sambut. Kurang lebih hampir 100 sampai 200 orang jamaah Indonesia, baik yang mau berangkat ke Mesir atau berangkat ke Saudi untuk umroh, semuanya diarahkan ke Yaman karena terjadi peperangan. Ketika turun, kita yang sambut. Kita datangkan ke pondok pesantren Darul Mustafa. Ketika mondok di situ, setelah mondok di situ, dia tertarik dengan pondok pesantren. Oh, ini ada kehidupan Islam yang kuat semacam ini. Akhirnya dia belajar di situ. Dia duduk di pondok pesantren selama 2 tahun. Dia tinggalkan S3-nya, minta maaf, itu S3 di bidang kesehatan. Dia dokter spesialis jantung. Ilmunya hebat, ilmu kesehatan. Begitu dia pelajari tentang hukum halal haram, dia jatuh cinta, dia tinggalkan dulu. Dia belajar sampai 2 tahun khatam, dan dia menguasai beberapa kesenian ilmu agama. Dia pulang ke Indonesia, baru dia berangkat lagi ke Mesir. Sekarang dia tinggal di Surabaya. Sekarang dia mengatakan, mataraktu, aku nggak pernah ninggalin sama sekali 10 ayat, nggak pernah. Kenapa? Setelah saya menemukan di dalam ilmu kesehatan. Ini contoh. Kita kan kalau sholat itu baca Al-Fatihah ya, baca surat pendek. Ini orang yang nggak sholat bakal berantakan hidupnya. Kenapa? Ternyata di dalam otak manusia itu ada satu lubang yang harus dialirkan darah. Kalau tidak dialirkan darah, maka hawanya panas. Hawanya panas, tidak menerima apapun yang dia lakukan dari hasil hawa panas tersebut. Dan hawa panas itu akan hilang ketika lubang itu dialirkan oleh darah. Dan tidak ada posisi yang bisa mengalirkan darah ke dalam lubang tersebut kecuali posisi sujud. Sholat ketika sujud. Ini teman saya berangkat ke Burtonia, Inggris Raya, untuk mencari tahu ilmu kesehatan tentang membaca surat di dalam sholat. Itu kan aura manusia itu ada teknologi yang aura manusia itu kalau lagi bawaannya panas warnanya merah, kalau lagi tenang sedikit warnanya oranye, kalau lagi normal warnanya kuning. Itu orang berarti jiwanya bagus. Dia berangkat, dia cek sebelum melaksanakan sholat seharian dari pagi sampai mau zuhur, dia lakukan aktivitas normal. Dicek warnanya merah, dia berantakan. Dia bilang sama dia punya teman, sekarang saya mau sholat, tapi sholat seadanya. Sholat ya sholat biasa aja. Setelah itu saya cek lagi, dia sholat seadanya, dicek warnanya merahnya sedikit, nggak kuat seperti awal. Kata dia, sekarang saya mau sholat betul-betul fokus dalam membaca Al-Quran, betul-betul serius, dan minta tolong jangan direkam, kata dia. Kalau mau direkam di rakaat pertama aja, rakaat kedua jangan, biar saya bisa fokus. Akhirnya dia sholat, betul-betul sholat, baca Al-Quran dengan teliti, semua tajwidnya dibaca, makhraj hurufnya tepat. Setelah sholat dicek, warnanya bukan merah, kuning, betul-betul tenang. Baru dia katakan, ternyata tidak salah apa yang disebutkan oleh Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena perbuatan keji dan mungkar itu hawa panas dari tubuh manusia untuk berontak, untuk melawan. Tapi kalau hawa panas itu hilang, maka tidak ada hilangnya hawa panas dengan posisi sujud di dalam sholat. Ini sekarang dia kalau ngomong tentang ilmu, ya sudah
sudah mentok. Dia habiskan umurnya, kalau saya mentok sebentar, cuma 18 tahun. Dia mau belajar 3 tahun pengen pintar. Mau 18 tahun itu masih kelihatan bodohnya. Saya punya teman itu belajar ilmu kesehatan sampai jadi sekarang dokter spesialis jantung di Surabaya. Dia bilang setengah umur saya semuanya untuk kesehatan itu. Tapi sekarang dia mengatakan mantaratu, aku tidak pernah meninggalkan 10 ayat dalam Al-Quran. Kenapa? Dengan itu saya tertata. Itu pasien gak semuanya Habib yang baik-baik. Banyak pasien yang rewel, yang ngeyel. Tapi saya hadapi mereka semuanya tenang setelah saya baca 10 ayat Al-Quran. Subhanallah. Nah ente juga begitu. Walhamdulillah saya dapat titipan pesan tadi diceritakan bahwasanya kalian dianjurkan sholat duha, sholat zuhur tepat pada waktunya di kelas masing-masing. Udah deh, ini yang sekolah-sekolah yang semacam ini yang harus dilestarikan. Karena di luar sana banyak sekolah pentingkan pendidikan, buang urusan akhiratnya. Kalau sekarang sekolah mendidik kita untuk dunia kita, mendidik kita untuk akhirat kita, udah itu kita pegang. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kalau sampai sini percaya apa enggak nih? Bahwasanya Maulidan bagus, bahwasanya Al-Quran itu kitab yang harus kita pegang, percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Orang yang percaya nikmat, yang ingkarin azab. Percaya manis, ingkarin pahit. Percaya madu, ingkarin racun. Madu ama? Ada lagunya ya? Madu di tangan racun di tangan. Ini angkatan tahun 2000 apa lagi? Itu kan lagu-lagu angkatan tahun 80-an. Madu tangan kanan, racun tangan. Penyanyi aja tahu, masa kita pelajar Islam nggak tahu? Madu tangan kanan, racun tangan. Cuman repot. Zaman sekarang banyak racun dijual mereknya madu. Ngakunya Islam nggak percaya sama Al-Quran. Ngakunya Islam tapi nggak baca Al-Quran. Itu sama saja racun dijual mereknya madu. Ini saya mau tanya ini mahasiswi ini apa ya? Pelajar-pelajar perempuan, masalah madu sama racun, pilih mana? Di racun apa di madu? Dua-duanya ya. Tapi masya Allah ini sih perempuan-perempuan soleha ya. Kelihatan mukanya bercahaya semuanya. Pakai bedak apa? Ini ngomong-ngomong kelihatan cakep, kelihatan cantik, dan percaya karena pakai kerudung ya. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong kerudung wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Kata Habib Reza, kerudung enggak wajib. Bingung loh. Emang benar kerudung itu tidak wajib. Yang wajib itu menutup aurat. Yang wajib nutup aurat. Jadi nutupnya pakai kerudung boleh, pakai karpet, pakai sarung bapak. Yang penting nutup aurat. Kerudung wajib apa enggak? Wajib. Ini perempuan-perempuan soleha ya. Kalau ditanya pilih madu apa diracun, jawabnya singkat padat. Nggak apa-apa Habib, saya di madu. Oh, masya Allah. Perempuan soleha. Tapi mau pakai tapi kenapa? Yang penting suami mau diracun. Mudah-mudahan kita juga amin. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini bawa rahmat. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini bawa nikmat. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini bawa maghfirah, bawa keridhaan. Mudah-mudahan kita yang belajar di SMK ini Allah berkahi. Mudah-mudahan SMK ini diberkahi. Tidak ada yang datang dari rumahnya bawa dosa kecuali diampunkan, bawa kesalahan kecuali dimaafkan, bawa hajat kecuali dikabulkan. Dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang pandai di dalam menghamba, yang pandai di dalam menghibah, yang pandai di dalam keharibat ilahi rabbi. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal.
ini mau ngajak doa. Ini mau doa bersama apa nih? Bersama. Ya bersama ya, selesai ya. Tapi ada syaratnya. Doa itu diijabah dengan beberapa syarat. Yang pertama, tundukkan, akui diri kita sebagai hamba. Jangan berdoa seakan-akan kita bukan hamba. Nabi Adam itu berdoa ketika berada di sorga, minta pendamping. Ya Allah murafiqi, ya Allah murafiqi. Itu diulang-ulang kalimat ya Allah pendamping, khusyuk, hatinya hadir, ngaku dirinya Tuhan, ngaku dirinya hamba Tuhan, dan mengakui Allah adalah Tuhan, baru berdoa khusyuk, diulang-ulang ya Allah pendamping, sampai capek, letih, ngantuk dan tertidur ketika capek di dalam berdoa. Setelah tidur baru diciptakan pendampingnya, Ibunda Hawa dari tulang sulbinya. Setelah doa fokus, jangan doa nggak fokus. Zaman sekarang ini orang doa seenaknya, singkat, padat. Ya Allah minta pendamping istri yang soleha, yang cantik, yang bahenol, amin. Bagaimana mau dikabuli? Maka syarat pertama berdoa itu adalah hati yang tunduk patuh, mengharap kepada Allah. Yang kedua, buang semua gengsi. Ada orang berdoa gengsi, itu amat sih doanya. Doa itu yang fokus. Karena kalau doa tidak lepaskan gengsi, yang ada itu gengsi. Lah gengsi dalam meminta kepada Tuhan gak bakal dikasih. Orang meminta aja, kadang-kadang kita di mobil lampu merah, ada yang minta-minta, bagi dong. Dikasih kakak, ditepuk sendal, iya loh. Tapi kalau dia minta, saya dulu makan 3 hari, melas. Kita gak tega kasih. Tuhan pun begitu. Kalau kita mintanya dengan sungguh-sungguh memelas kepada Tuhan, tidak ada sifat gengsi, Allah kasih, Allah kabulkan. Dan yang terakhir di dalam berdoa itu adalah niat yang salehah, niat yang sungguh-sungguh, niat yang betul-betul. Niat yang betul-betul itu bagaimana? Yang mengakui tidak ada yang mengijabah kecuali Tuhan, tidak ada yang mengkabulkan kecuali Allah. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana ya Karim ya Jabbar ya Qahhar, wahidat yang maha kuasa, wahidat yang maha perkasa, wahidat yang maha menentukan, wahidat yang maha menetapkan, wahidat yang maha mentakdirkan. Tentukan di dalam ketetapan takdirmu ya Allah. Jadikan kami hamba yang setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang pandai menghamba kepadamu. Jadikan kami hamba yang mengangkat tangan hanya kepadamu. Nahnu abiduk ya Allah, ini lihat hambamu bermunajat kepadamu. Hamba yang hina, hamba yang nista, hamba yang fakir, hamba yang miskin. Engkaulah yang kaya, engkaulah yang mampu, engkaulah yang kuasa, engkaulah yang bertindak. Maka berikan kepada kami daripada kekuasaan tindakanmu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat, dalam keadaan takwa ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, siang hari ini kami bermunajat di tempat pendidikan yang indah ini. Ya Allah, 3 tahun kami ditempa, 3 tahun kami dididik, 3 tahun kami dibina untuk mendapatkan masa depan kami. Maka ya Allah, jangan lupakan guru-guru kami. Ya Allah, jangan lupakan pendidik-pendidik kami. Ya Allah, jangan lupakan pembina-pembina kami. Ya Allah, sebagaimana mereka telah mengajarkan kepada kami ilmu dunia untuk masa depan kami, maka berikan kepada mereka masa depan yang terbaik. Panjangkan umur guru kami, berkahi dunia dan akhiratnya, ridhoi segala tingkah lakunya, dan jadikan kami dan mereka berkumpul di dunia, berkumpul di akhirat ya Rabbana ya Karim. Guru-guru kami, dengannya kami menata masa depan, dengannya kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dengannya kami mengenal dunia yang mana bagus dan yang mana buruk ya Allah. Jadikan bagus pada diri mereka dan buruk terlepas dari diri mereka ya Rabbana ya Karim.
Ya Allah, jadikan kami orang yang pandai berterima kasih. Jadikan kami orang yang pandai bersyukur terhadap orang-orang yang menjadi sebab untuk tertatanya masa depan kami, untuk bahagianya masa depan kami. Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Wahai Tuhan semesta alam, Ya Allah, orang tua kami, dari lahir kami dididiknya, hingga besar kami diasuhnya. Berapa banyak malam hari mereka kedinginan untuk mengasuh kami. Berapa banyak siang hari mereka kepanasan untuk rezeki kami. Lalu berlalu hari-hari kami yang terus tergilir. Dari lahir kami dididiknya, hingga besar kami diasuhnya. Berapa banyak malam hari mereka kedinginan untuk mengasuh kami. Berapa banyak siang hari mereka kepanasan untuk rezeki kami. Lalu berlalu hari-hari kami yang terus tergilir. Dari detik demi detik, menit demi menit, kami semakin jauh daripada bakti kepadanya. Kami semakin jauh daripada mengharap keridhoannya. Berapa banyak mata ini memandang kepada mereka pandangan penghinaan. Berapa banyak tangan ini telah mengganggu jasad dan roh mereka. Berapa banyak kaki ini melangkah daripada tidak keridhaan mereka. Ya Allah, jadikan jasad ini mampu untuk berbakti kepada mereka. Ya Allah, ayah dan ibu kami, Ya Allah, panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat wal afiat. Jadikan kami anak yang pandai berterima kasih kepada mereka berdua. Jadikan kami anak yang pandai bersyukur atas mereka berdua. Ya Allah, jadikan ibu kami yang dalam kandungannya kami dididik, yang dalam kandungannya kami dibawa, melahirkan kami taruhan nyawanya, lalu mendidik kami dengan pendidikan yang indah, menyayangi kami dengan kasih sayang yang sungguh, mencintai kami dengan cinta yang betul. Maka Ya Allah, dengan ketuhanan-Mu Ya Allah, panjangkan umur ibu kami, muliakan umur ibu kami. Jadikan mereka Ya Allah, ibu-ibu kami yang mendapatkan masa depan yang baik. Jadikan umur mereka husnul khatimah. Ya Allah, ayah kami tidak mengenal dinginnya hujan, tidak mengenal panasnya mentari, berangkat dari pagi hingga sore hari hanya untuk sesuap makanan agar menyambung hidup kami, agar untuk mendapatkan pendidikan yang baik untuk kami. Maka perjuangan ayah-ayah kami Ya Allah, jangan Engkau lupakan Ya Allah, jangan Engkau kecewakan Ya Allah, jangan Engkau sia-siakan Ya Allah. Jadikan keringat yang memuncul pada ayah kami dosa yang diampuni, kesalahan yang dimaafkan, hajat yang dikabulkan, dan jadikan penghujung daripada kehidupan ayah kami husnul khatimah. Ya Rabbana ya Karim, tawwil umurana fi ta'atik. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam kesalehan, dalam amal ibadah. Ya Allah, jangan Engkau lupakan perkumpulan pada siang hari ini. Jadikan perkumpulan pada siang hari ini kebanggaan untuk dunia dan akhirat kami, kebanggaan untuk dunia dan akhirat kami. Ya Allah, siang hari ini bercucuran pahala dari-Mu. Kami hadiahkan pahala kami buat orang tua kami yang telah wafat. Jadikan kuburan mereka taman di antara taman surga. Luaskan kuburan mereka, terangi kuburan mereka, limpahi kenikmatan dan kelezatan di kuburan mereka. Lepaskan daripada segala bentuk siksa dan fitnah alam kubur. Ya Hayyu Ya Qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, yakin rahmat-Mu telah turun pada kami. Ya Allah, yakin hidayah-Mu telah turun pada kami. Maka jangan Engkau ambil kembali, jangan Engkau cabut kembali. Biarkan rahmat dan hidayah-Mu menempel pada kami hingga kami menjumpai-Mu kelak. Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bihaqqi wa bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah.
اللهم بحق الفاتحة وكرامة الفاتحة وسر الفاتحة ونور الفاتحة وبركة زيادة الفاتحة أن تختمنا من كل خير وأن تجعل من أهل الخير وأن تعاملنا معاملة أهل الخير واختم أمورنا في خير وفي عافية وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.